Gelombang kejutan masif mengguncang kawasan Timur Tengah ketika sebuah berita yang merayap cepat dari perbatasan Israel-Lebanon mengonfirmasi kematian Komandan Brigade Givati, sosok yang identitasnya disembunyikan di balik nama samaran Elang Gaza oleh media lokal, kini telah terungkap. Kematiannya bukan terjadi di medan perang konvensional atau dalam operasi penyamaran yang berisiko, melainkan dalam sebuah serangan rudal yang mengejutkan, sebuah hantaman yang begitu telak dan presisi sehingga langsung menargetkan pusat saraf komando Israel. Kejatuhan sosok yang dianggap tak tersentuh ini secara efektif mengubah dinamika kekuasaan dan psikologi konflik di wilayah tersebut. Kabar duka ini, yang awalnya beredar sebagai desas-desus, dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel dalam sebuah konferensi pers singkat yang disiarkan di seluruh dunia, menegaskan bahwa Komandan Brigade Givati telah tewas dalam tugas, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Namun, laporan dari sumber-sumber intelijen yang bocor kepada beberapa media independen, seperti Jerusalem Post dan Al Jazeera, melukiskan gambaran yang jauh lebih suram dan kompleks. Serangan yang merenggut nyawa komandan ini terjadi pada dini hari, ketika sebagian besar wilayah masih diselimuti kegelapan. Rudal-rudal yang diluncurkan dari wilayah Lebanon tidak hanya menghantam satu target, melainkan menargetkan beberapa posisi militer Israel secara simultan dan dengan pola yang anarkis. Berbeda dengan serangan konvensional yang biasanya bertujuan untuk menghancurkan satu target vital, serangan ini tampaknya didesain untuk menciptakan kebingungan dan kekacauan. Strategi serangan acak ini, demikian sebut para analis, membuat sistem pertahanan Iron Dome Israel kewalahan, karena sulit untuk memprediksi lintasan dan tujuan akhir setiap rudal. 10 markas besar Brigade Givati, yang tersebar di sepanjang perbatasan, menjadi saksi bisu dari kengerian tersebut. Salah satu markas yang terkena dampak paling parah adalah pusat komando utama, tempat Komandan Brigade Givati berada. Rudal itu menembus pertahanan lapis baja dan menghancurkan bangunan utama, menyisakan puing-puing dan kepulan asap tebal. Laporan awal mengindikasikan bahwa ledakan itu sangat dahsyat, dan tidak ada yang selamat di dalam pusat komando tersebut. Kematian sang komandan adalah pukulan telak bagi kepemimpinan militer Israel, tidak hanya karena kehilangan seorang perwira senior, tetapi juga karena simbolisme yang terkandung di dalamnya. Komandan ini adalah sosok yang sangat disegani, bahkan ditakuti, oleh lawan-lawannya. Reputasinya dibangun di atas serangkaian operasi brutal yang dilakukannya di Gaza, yang seringkali disebut oleh aktivis hak asasi manusia sebagai pembersihan etnis atau kejahatan perang. Ia adalah arsitek di balik operasi Benteng Baja, sebuah kampanye militer yang meratakan puluhan blok apartemen dan menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak dan wanita. Kisah-kisah tentang taktiknya yang kejam, dari penembakan tanpa pandang bulu hingga penghancuran infrastruktur sipil, telah menjadi bagian dari narasi penderitaan di Gaza. Bagi banyak warga Palestina, dia bukan hanya seorang komandan, melainkan personifikasi dari penindasan dan intimidasi. Kematiannya, bagi mereka, mungkin adalah bentuk keadilan yang terlambat. Dampak dari serangan ini jauh lebih dalam daripada sekadar hilangnya seorang perwira. Pasca serangan, Brigade Givati, salah satu unit paling elit dan paling berpengalaman di Angkatan Darat Israel, mengalami kelumpuhan total. Komunikasi internal terputus, jaringan radio dan satelit rusak parah, dan koordinasi antar unit menjadi kacau balau. Para prajurit, yang sudah terbiasa dengan kepemimpinan yang tegas dan terpusat dari komandan mereka, kini merasa bingung dan rentan. Moral prajurit anjlok secara signifikan. Mereka merasa tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga kehilangan arah. Keadaan ini membuat Brigade Givati berada dalam posisi yang sangat rapuh, sebuah kondisi yang dapat dieksploitasi oleh musuh-musuh mereka. Kekacauan yang terjadi di dalam brigade ini adalah bukti nyata bahwa serangan rudal Lebanon bukan hanya sekadar pukulan fisik, tetapi juga pukulan psikologis yang menargetkan inti dari kekuatan militer Israel. Keberhasilan serangan ini, meskipun dengan strategi acak, menunjukkan bahwa Lebanon mungkin memiliki kemampuan intelijen dan taktik yang lebih canggih dari yang diperkirakan sebelumnya, sebuah fakta yang kini menjadi perhatian serius bagi Israel dan sekutu-sekutu mereka. Dunia kini menahan napas, menunggu respons dari Israel, yang dikenal tidak pernah membiarkan serangan seperti ini tanpa balasan. Komandan Brigade Givati, yang namanya tidak pernah dipublikasikan secara resmi oleh Angkatan Pertahanan Israel, IDF, selama hidupnya, dikenal di lingkaran internal dan oleh media asing sebagai Bayangan Gaza. Nama samaran ini bukan sekadar julukan militer, itu adalah deskripsi akurat dari reputasinya.
Ia adalah sosok yang beroperasi di balik tirai, merencanakan dan mengeksekusi operasi-operasi yang begitu rahasia dan brutal sehingga detailnya jarang mencapai publik. Informasi tentang dirinya sangat terbatas, hanya tersebar melalui bocoran intelijen yang diverifikasi oleh jurnalis investigasi dari outlet-outlet terkemuka seperti Haaretz dan The Guardian. Lahir di sebuah kibbutz di utara Israel, ia tumbuh dalam tradisi Zionis yang kuat, dengan pandangan bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya cara untuk menjamin kelangsungan hidup negara. Sejak remaja, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam taktik dan strategi militer, memungkinkannya naik pangkat dengan cepat. Karir militernya dimulai di unit infanteri elit, di mana ia segera menarik perhatian para atasannya. Ia dikenal karena ketegasannya, bahkan kekejamannya, dalam latihan. Kisah-kisah tentang dirinya seringkali berfokus pada ketidakmampuannya untuk mentolerir kegagalan dan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk mencapai tujuan apapun. Mentalitas ini yang kemudian ia bawa ke medan perang. Keterlibatannya dalam beberapa operasi di tepi barat dan jalur Gaza di awal 2000-an memperkuat citranya sebagai seorang perwira yang tanpa ampun. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, menuduh pasukannya melakukan pelanggaran serius, seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan dan penargetan warga sipil. Meskipun tuduhan-tuduhan ini selalu dibantah oleh IDF, reputasi bayangan Gaza sebagai sosok yang tidak segan-segan menumpahkan darah sudah terbentuk. Ia adalah arsitek di balik strategi, tekanan maksimum, di Gaza, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menghancurkan moral dan infrastruktur musuh, seringkali dengan mengorbankan penduduk sipil. Namun, operasi yang paling mendefinisikan karirnya, dan yang membuatnya terkenal sekaligus dicaci, adalah Operasi Benteng Baja pada tahun 2023. Tujuan resmi operasi ini adalah untuk menghancurkan jaringan terowongan Hamas dan melumpuhkan kemampuan roket mereka. Namun, di bawah komando bayangan Gaza, operasi tersebut dengan cepat berubah menjadi kampanye pembalasan yang mengerikan. Laporan dari United Nations Human Rights Council, UNRWA, mendokumentasikan penghancuran sistematis terhadap rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih. Desa-desa hancur, dan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, berjatuhan. Bayangan Gaza percaya bahwa untuk mengalahkan musuh, seseorang harus terlebih dahulu mematahkan semangat pendukung mereka, dan ia tidak ragu untuk menggunakan taktik yang paling brutal untuk mencapai tujuan itu. Bagi warga Gaza, ia adalah personifikasi dari teror dan ketidakadilan. Setiap kali nama Brigade Givati disebut, itu akan selalu dikaitkan dengan trauma kolektif yang ditimbulkan oleh operasi-operasinya. Di mata mereka, ia bukan sekadar seorang komandan, melainkan seorang algojo. Di Israel sendiri, pandangan terhadapnya terpecah. Di kalangan sayap kanan dan faksi militer, ia dipuja sebagai pahlawan, seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit demi keamanan bangsa. Mereka melihatnya sebagai benteng terakhir melawan terorisme, sosok yang tidak takut untuk mengotori tangannya demi melindungi rakyatnya. Namun, di kalangan sayap kiri dan kelompok-kelompok anti-perang, ia dipandang sebagai simbol dari kebrutalan dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa taktiknya hanya memperdalam kebencian dan mendorong siklus kekerasan yang tidak ada habisnya. Diskusi mengenai dirinya seringkali memicu perdebatan sengit di masyarakat Israel, mencerminkan perpecahan yang lebih besar tentang arah masa depan negara. Terlepas dari pandangan yang berbeda, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa ia adalah salah satu perwira paling berpengaruh dan kontroversial di Angkatan Darat Israel. Kematiannya dalam serangan rudal Lebanon adalah ironi yang pahit. Sosok yang selamat dari lusinan operasi berbahaya di Gaza dan tepi barat, yang namanya telah lama menjadi sinonim dengan kekuatan dan intimidasi, akhirnya menemui ajalnya bukan di tengah baku tembak, tetapi di pusat komandonya sendiri. Ini bukan hanya sebuah kerugian taktis bagi IDF, tetapi juga sebuah pukulan simbolis. Sosok yang selalu tampak tak tersentuh kini terbukti rapuh, dan kematiannya mengirimkan pesan yang kuat kepada kedua belah pihak, bahwa tidak ada seorang pun yang kebal, dan bahkan benteng terkuat pun dapat dihancurkan. Dengan tewasnya bayangan Gaza, Brigade Givati tidak hanya kehilangan komandan mereka, tetapi juga kehilangan jiwa dan arsitek taktis mereka, meninggalkan sebuah kekosongan yang akan sulit diisi. Malam itu, cuaca di sepanjang perbatasan utara Israel terasa dingin dan hening, sebuah ketenangan yang terasa tidak wajar. Langit yang biasanya dihiasi oleh bintang-bintang kini tertutup awan, menciptakan kegelapan yang sempurna bagi sebuah serangan yang akan datang. Pukul 2.15 dini hari, sebuah anomali pertama terdeteksi oleh radar pertahanan Israel,
beberapa titik merah kecil muncul di layar, bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah utara. Awalnya, para operator mengira itu adalah kesalahan teknis atau burung yang bermigrasi, sebuah kesimpulan yang didasarkan pada ketidaksesuaian lintasan proyektil tersebut. Tidak ada pola yang jelas, tidak ada target yang teridentifikasi secara spesifik. Ini bukan serangan balistik konvensional yang dapat diprediksi oleh algoritma super canggih. Menurut laporan investigasi dari Reuters yang kemudian mengutip sumber militer senior, setidaknya ada 3 gelombang rudal yang diluncurkan dalam rentang waktu yang sangat singkat, masing-masing dengan lintasan yang berbeda, menyebar seperti percikan kembang api yang mematikan. Gelombang pertama, yang terdiri dari 4 rudal, mendarat di area yang tampaknya tidak strategis, sebuah pos pengawasan yang ditinggalkan dan 2 gudang logistik yang kosong. Kejanggalan ini membuat sistem komando Israel sedikit santai, menganggapnya sebagai serangan provokasi yang tidak berbahaya. Namun, di balik asumsi tersebut, tersembunyi sebuah strategi yang jauh lebih licik. Gelombang kedua, yang diluncurkan hanya 3 menit setelah yang pertama, adalah hantaman yang jauh lebih brutal. Rudal-rudal ini menargetkan 10 markas besar Brigade Givati secara serempak. Rudal yang menargetkan markas utama, tempat Komandan Givati berada, adalah rudal yang paling mematikan. Rudal itu bukan hanya sekadar proyektor, melainkan sebuah proyektil yang dilengkapi dengan hulu ledak yang dirancang khusus untuk menembus pertahanan berlapis. Menurut saksi mata, seorang prajurit jaga yang beruntung selamat karena sedang berpatroli di luar zona ledakan, ada kilatan cahaya yang sangat terang, lebih terang dari ribuan petir. Lalu, suara ledakan yang memekakkan telinga. Bangunan itu hanya lenyap. Tidak ada yang tersisa. Pusat komando yang menjadi sasaran utama adalah sebuah bangunan bunker yang diperkuat dengan beton tebal dan lapisan baja. Bangunan itu dirancang untuk tahan terhadap serangan udara dan artileri, tetapi tidak siap menghadapi hulu ledak yang begitu kuat. Rudal itu menembus atap, meledak di dalam ruang komando utama, di mana Komandan Givati sedang mengadakan pertemuan darurat dengan stafnya. Ledakan tersebut tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga melenyapkan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada yang selamat. Laporan forensik yang bocor kepada media, seperti yang diterbitkan oleh Associated Press, mengungkapkan bahwa identifikasi jenazah pun menjadi sangat sulit. Kehancuran yang diakibatkan oleh rudal tersebut sangat total. Dampak fisik dari serangan ini segera terlihat. Puing-puing berserakan hingga radius ratusan meter, asap hitam membumbung tinggi, dan bau mesiu memenuhi udara. Sirene meraung-raung di seluruh perbatasan, tetapi respons yang datang terlambat. Kekacauan yang diakibatkan oleh serangan acak ini membuat tim penyelamat dan pemadam kebakaran kebingungan, tidak tahu lokasi mana yang harus diprioritaskan. Pada saat yang sama, serangan gelombang ketiga diluncurkan, menargetkan pos-pos komunikasi dan menara-menara radio. Ini adalah pukulan terakhir dan paling cerdas dari strategi Lebanon. Dengan menghancurkan pusat komando dan memutus jalur komunikasi, mereka secara efektif melumpuhkan kemampuan Brigade Givati untuk merespons. Komando dan kontrol lenyap. Perwira dan prajurit di lapangan tidak lagi memiliki panduan. Mereka yang selamat dari serangan fisik pun kini terisolasi, tanpa arahan dan tanpa informasi. Serangan ini bukanlah serangan balasan yang emosional atau impulsif. Analisis dari lembaga intelijen Israel dan Amerika Serikat yang dilaporkan oleh Bloomberg menunjukkan bahwa serangan ini adalah hasil dari perencanaan matang yang telah dilakukan selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Para perencana Lebanon tampaknya telah mempelajari pola pergerakan Brigade Givati, lokasi markas-markas mereka, dan bahkan jadwal pertemuan internal mereka. Strategi, serangan acak, ini hanyalah sebuah selubung, sebuah taktik pengalihan yang dirancang untuk mengelabui musuh. Dalam beberapa menit, lanskap pertahanan Israel di sepanjang perbatasan berubah total. Dari sebuah kekuatan yang terorganisir dan terkoordinasi, Brigade Givati menjadi unit yang terfragmentasi, bingung, dan rentan. Kematian komandan mereka hanyalah satu bagian dari kehancuran yang lebih besar. Serangan itu tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan semangat dan kemampuan tempur sebuah unit militer elit. Seiring matahari terbit, pemandangan puing-puing dan api yang membara di sepanjang perbatasan menjadi saksi bisu dari malam yang mematikan. Sebuah malam di mana kekuatan tak terduga Lebanon berhasil memberikan pukulan yang paling menyakitkan bagi Israel. Kabar mengenai tewasnya Komandan Brigade Givati dan kekacauan yang terjadi kemudian dengan cepat menyebar,
memicu gelombang kejutan di seluruh dunia dan membuat para pemimpin Israel dan sekutu-sekutu mereka tercengang. Strategi yang digunakan oleh Lebanon dalam serangan rudal mematikan yang menewaskan Komandan Brigade Givati bukanlah taktik konvensional, melainkan sebuah inovasi militer yang cerdas dan mematikan. Analis militer dari berbagai lembaga intelijen, termasuk Stratfor dan Jeunesse Defense Weekly, sepakat bahwa taktik ini, yang mereka sebut sebagai serangan acak yang terarah, secara efektif memanipulasi sistem pertahanan canggih Israel, terutama Iron Dome. Iron Dome, yang dianggap sebagai salah satu sistem anti-rudal terbaik di dunia, dirancang untuk melacak dan mencegat proyektil yang diluncurkan dengan lintasan balistik yang dapat diprediksi. Namun, serangan kali ini sengaja dirancang untuk menghindari prediktabilitas itu. Alih-alih meluncurkan 1 atau 2 rudal ke target yang jelas, pihak Lebanon meluncurkan puluhan rudal secara simultan dari lokasi yang berbeda dan dengan sudut peluncuran yang bervariasi. Setiap rudal tampaknya memiliki tujuan yang berbeda, mulai dari pos-pos kosong, gudang logistik, hingga markas-markas yang kurang penting. Taktik ini menciptakan apa yang oleh para ahli disebut sebagai banjir data. Sistem radar dan komputasi Iron Dome harus memproses terlalu banyak informasi dalam waktu yang sangat singkat. Setiap titik di layar radar adalah potensi ancaman, dan sistem harus memutuskan mana yang harus dicegat dan mana yang tidak. Dalam kondisi normal, algoritma Iron Dome akan memprioritaskan rudal yang menuju ke pusat-pusat populasi atau fasilitas militer yang penting. Namun, karena sebagian besar rudal awal tampaknya menargetkan area yang tidak signifikan, sistem pertahanan Israel tidak langsung mengalihkan semua sumber dayanya untuk mencegat mereka. Ini adalah kesalahan kalkulasi yang fatal, yang menjadi kunci keberhasilan serangan. Analisis pasca serangan yang dipublikasikan oleh The War Zone menunjukkan bahwa serangan itu hanyalah sebuah umpan. Rudal-rudal awal adalah proyektil pengalihan, yang tujuannya adalah untuk mengacaukan sistem pertahanan dan menciptakan celah. Ketika sistem pertahanan Israel sibuk memproses rudal-rudal pengalihan, rudal yang paling mematikan diluncurkan. Rudal ini memiliki lintasan yang berbeda dari yang lain, dan diluncurkan dari lokasi yang lebih tersembunyi. Targetnya adalah pusat komando Brigade Givati. Menurut laporan dari Wall Street Journal, rudal ini bukan rudal konvensional, melainkan rudal yang dimodifikasi dengan kemampuan manuver di fase akhir. Ini memungkinkan rudal tersebut untuk mengubah jalurnya secara mendadak, membuat sistem pertahanan sulit untuk mengunci dan mencegatnya. Meskipun Israel memiliki sistem anti-rudal lain seperti David Sling dan Arrow, strategi serangan yang begitu cepat dan kompleks ini membuat mereka terlambat merespons. Serangan rudal itu berlangsung hanya dalam hitungan menit, tetapi setiap detik dari serangan itu telah direncanakan dengan presisi yang mengerikan. Strategi serangan acak ini juga memiliki tujuan psikologis. Dengan menyerang banyak target secara acak, pihak Lebanon menyebarkan kepanikan dan kebingungan. Pasukan Israel di lapangan tidak tahu dari mana serangan itu datang, atau di mana serangan berikutnya akan mendarat. Komando pusat tidak dapat memprioritaskan bantuan karena laporan kerusakan datang dari berbagai arah. Hal ini melumpuhkan komunikasi dan koordinasi, yang pada akhirnya membuat Brigade Givati tidak berdaya. Menurut analisis yang diterbitkan di jurnal militer Armored Forces Journal, strategi ini adalah evolusi dari taktik swarm attack yang telah digunakan oleh kelompok-kelompok non-negara sebelumnya, namun dengan tingkat kecanggihan yang jauh lebih tinggi. Para perencana serangan ini tampaknya telah mempelajari kelemahan dalam doktrin pertahanan Israel dan mengeksploitasinya dengan sempurna. Kecanggihan serangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai siapa yang berada di baliknya. Meskipun serangan itu diluncurkan dari Lebanon, para ahli tidak percaya bahwa itu adalah pekerjaan milisi-milisi kecil. Skala, koordinasi, dan kecanggihan teknologi rudal menunjukkan adanya keterlibatan pihak yang lebih besar dan lebih terorganisir. Spekulasi mengarah pada Iran, yang dikenal memiliki kemampuan untuk memasok teknologi rudal canggih kepada proksi-proksinya di wilayah tersebut, atau bahkan pada unit-unit intelijen Lebanon yang telah dilatih secara khusus. Terlepas dari siapa pelakunya, keberhasilan strategi serangan acak ini akan mengubah cara Israel dan negara-negara lain di dunia memandang pertahanan rudal mereka. Mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sistem pertahanan yang mahal dan canggih pun dapat dilumpuhkan oleh taktik yang cerdas dan tidak konvensional. Kematian Komandan Givati bukan hanya kerugian personel, melainkan sebuah pengingat brutal bahwa musuh telah beradaptasi dan berkembang, dan Israel kini harus melakukan hal yang sama.
Serangan rudal yang menghantam perbatasan Israel-Lebanon tidak hanya terbatas pada markas besar Brigade Givati. Gelombang kehancuran menyapu seluruh garis perbatasan, meninggalkan jejak kerusakan yang luas dan menakutkan. Menurut laporan investigasi dari Agence France-Presse, AFP, yang mengutip sumber intelijen militer Israel, total ada lebih dari 50 rudal yang diluncurkan dalam 3 gelombang serangan yang terkoordinasi. Meskipun sebagian besar rudal tersebut bersifat pengalih perhatian, dampaknya tidak dapat diabaikan. Laporan awal dari tim forensik yang dikerahkan ke lokasi-lokasi serangan menunjukkan bahwa rudal-rudal tersebut dirancang untuk menimbulkan kerusakan struktural dan psikologis. Pos-pos militer kecil yang ditempatkan di bukit-bukit strategis hancur lebur, menara pengawas ambruk, dan sistem radar di area-area tertentu rusak parah. Salah satu lokasi yang paling parah terkena dampaknya adalah pos militer Sentry Alpha, yang terletak di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Pos ini bertanggung jawab untuk memantau pergerakan di wilayah utara dan menyediakan data intelijen real-time. Sebuah rudal, yang tampaknya secara acak, mendarat hanya beberapa meter dari bunker utama, tetapi ledakannya begitu dahsyat sehingga gelombang kejutnya meruntuhkan seluruh struktur. 3 prajurit yang sedang bertugas di dalam bunker tewas seketika. Di lokasi lain, di pos Lion's Den, yang merupakan pusat komunikasi vital, sebuah rudal menargetkan menara transmisi, memotong komunikasi dengan unit-unit di bawahnya. Kerusakan ini, meskipun tidak menelan korban jiwa sebanyak di pusat komando Brigade Givati, menciptakan kekosongan informasi yang dimanfaatkan oleh pihak penyerang. Selain target-target militer yang jelas, serangan rudal juga merusak infrastruktur sipil yang berdekatan. Sebuah laporan dari Times of Israel mengonfirmasi bahwa setidaknya 2 rumah penduduk sipil yang berada di dekat perbatasan mengalami kerusakan akibat pecahan rudal. Meskipun tidak ada korban jiwa dari warga sipil, insiden ini meningkatkan kekhawatiran publik mengenai keamanan mereka. Banyak warga di kota-kota perbatasan dievakuasi ke bunker perlindungan, dan beberapa di antaranya dilaporkan mengalami trauma akibat ledakan yang beruntun. Kebijakan pemerintah Israel yang menjamin keamanan di wilayah perbatasan kini dipertanyakan, memicu gelombang kritik dari politisi oposisi dan media lokal. Kerusakan pada infrastruktur sipil ini menjadi bukti bahwa strategi serangan acak tidak hanya menargetkan militer, tetapi juga bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan di kalangan penduduk. Dampak ekonomi dari serangan ini juga signifikan. Kerusakan pada fasilitas logistik dan gudang amunisi diperkirakan mencapai jutaan dolar. Gudang Amanah 3, yang menyimpan pasokan penting untuk Brigade Givati, hancur total setelah dihantam oleh 2 rudal secara berturut-turut. Hilangnya pasokan ini tidak hanya menghambat operasi militer, tetapi juga memaksa IDF untuk mengalihkan sumber daya dari unit lain untuk mengganti kerugian, yang pada akhirnya melemahkan kesiapan militer secara keseluruhan. Laporan dari Jerusalem Business Journal memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi dan penggantian peralatan akan membebani anggaran pertahanan secara signifikan. Kerugian ini adalah bukti nyata bahwa serangan ini adalah pukulan ganda, bukan hanya serangan militer, tetapi juga serangan ekonomi. Tingkat koordinasi dan presisi yang ditunjukkan dalam serangan ini mengejutkan para ahli. Selama bertahun-tahun, Israel telah menginvestasikan miliaran dolar dalam sistem pertahanan yang canggih, mengasumsikan bahwa musuh-musuh mereka akan menggunakan taktik yang dapat diprediksi. Namun, serangan kali ini membuktikan bahwa asumsi itu salah. Pihak penyerang tampaknya telah melakukan pemetaan yang sangat detail terhadap seluruh perbatasan, mengidentifikasi bukan hanya target-target vital, tetapi juga kelemahan dalam jaringan pertahanan Israel. Mereka tahu di mana harus menembak untuk menciptakan kekacauan maksimum dengan sumber daya minimum. Kematian Komandan Givati mungkin adalah pukulan paling telak, tetapi kerusakan yang meluas di sepanjang perbatasan adalah cerminan dari seberapa dalam dan seriusnya masalah ini. Ini bukan lagi sekadar konflik kecil di perbatasan, tetapi sebuah evolusi dalam perang modern yang menuntut Israel untuk memikirkan kembali seluruh doktrin pertahanan mereka. Skenario yang paling dikhawatirkan oleh para strategis kini menjadi kenyataan. Di antara semua lokasi yang terkena serangan, pukulan paling telak dan terencana dengan sangat matang jatuh tepat di jantung Brigade Givati, pusat komando utamanya. Markas ini, yang terletak di sebuah lembah tersembunyi yang dianggap aman dari serangan langsung, adalah pusat saraf operasi militer di perbatasan utara. Dilindungi oleh lapisan beton bertulang, sistem anti-drone, dan pos-pos pengawas yang beroperasi 24 jam, markas ini adalah simbol kekuatan dan ketahanan Israel. Namun, pada dini hari yang nahas itu,
Semua pertahanan itu terbukti tidak cukup. Laporan eksklusif dari The Times of London, berdasarkan kesaksian dari para insinyur IDF yang terlibat dalam investigasi pasca serangan, mengungkapkan bahwa rudal yang menghantam markas tersebut bukanlah proyektil biasa. Rudal itu tampaknya memiliki kemampuan penetrasi yang luar biasa, dirancang khusus untuk menembus pertahanan lapis baja dan meledak di dalam target. Momen hantaman itu terjadi pada pukul 2.21 waktu Indonesia Barat. Sebuah rudal, yang selama ini luput dari deteksi oleh sistem Iron Dome karena taktik serangan acak, menukik dengan kecepatan supersonik langsung ke arah markas. Berbeda dari rudal-rudal lain yang mendarat di area kosong, rudal ini memiliki target yang spesifik. Laporan intelijen yang bocor ke Al Arabiya menunjukkan bahwa pihak penyerang kemungkinan memiliki koordinat yang sangat akurat dari pusat komando tersebut, yang mengindikasikan adanya kebocoran intelijen tingkat tinggi atau operasi mata-mata yang sangat canggih. Rudal itu menembus atap beton yang tebalnya lebih dari 2 meter dan meledak di dalam ruang komando, menyebabkan kehancuran yang total. Ledakan sekunder yang dipicu oleh bahan bakar dan amunisi yang tersimpan di dalam bunker memperparah kehancuran, mengubah struktur yang kokoh menjadi puing-puing yang terbakar. Saksi mata dari unit-unit di dekatnya menggambarkan ledakan itu sebagai gemuruh yang memekakan telinga, diikuti oleh guncangan bumi yang dahsyat. Cahaya ledakan menerangi langit malam, dan asap hitam tebal membumbung tinggi, terlihat dari jarak bermil-mil. Para prajurit yang berpatroli di luar perimeter markas langsung bergegas menuju lokasi, namun mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan pemandangan mengerikan. Bangunan yang tadinya berdiri megah kini hanya berupa tumpukan puing, dengan kobaran api yang tak terkendali. Jaringan listrik di seluruh area langsung padam, dan sistem komunikasi terputus. Tim penyelamat yang datang kemudian menghadapi tantangan besar. Mereka tidak dapat menembus puing-puing yang masih membara dan tidak dapat mengidentifikasi korban. Laporan dari tim forensik yang dikirim ke lokasi menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi, dan puing-puingnya begitu padat sehingga perlu waktu berhari-hari untuk menyingkirkannya. Hilangnya pusat komando ini adalah pukulan yang tidak dapat diremehkan. Markas ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, itu adalah otak dari seluruh operasi Brigade Givati. Di sana, semua keputusan strategis dibuat, semua data intelijen dianalisis, dan semua pergerakan pasukan diatur. Kehilangan markas ini secara efektif melumpuhkan kemampuan brigade untuk beroperasi sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Menurut analisis yang diterbitkan di Foreign Policy, ini adalah serangan yang dirancang untuk memenggal kepala seekor naga, membuat tubuhnya tak berdaya. Komandan Givati dan seluruh stafnya yang berada di dalam markas adalah kepala itu. Dengan mereka pergi, rantai komando terputus. Unit-unit di lapangan menjadi terisolasi, tidak memiliki arahan, dan terputus dari informasi penting. Kehancuran di pusat komando ini juga memiliki dampak psikologis yang besar. Para prajurit Givati, yang selama ini merasa tak terkalahkan di bawah kepemimpinan komandan mereka, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa benteng terkuat mereka pun dapat dihancurkan. Kematian komandan mereka, yang merupakan sosok karismatik yang dihormati dan ditakuti, meruntuhkan moral mereka. Mereka kini tidak hanya berduka atas kehilangan pemimpin, tetapi juga merasa bingung dan rentan. Kehancuran markas ini adalah simbol nyata dari kekalahan, dan efeknya akan terasa jauh di luar medan perang. Ini adalah sebuah pengingat brutal bahwa bahkan militer yang paling canggih pun memiliki titik lemah, dan bahwa musuh yang cerdas dapat mengeksploitasi kelemahan tersebut dengan presisi yang mematikan. Hantaman di markas Brigade Givati adalah sebuah peristiwa yang akan dicatat dalam sejarah militer Israel, bukan hanya sebagai sebuah insiden, melainkan sebagai sebuah titik balik yang mengubah lanskap keamanan di kawasan tersebut selamanya. Di tengah puing-puing yang masih berasap dari markas besar Brigade Givati, terkonfirmasi bahwa komandan, yang identitasnya kini terungkap sebagai Kolonel Eitan Dahan, berada di pusat komando saat serangan terjadi. Kematiannya bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah penargetan yang sangat disengaja dan presisi yang mematikan. Menurut laporan yang beredar dari intelijen militer Israel dan disebarluaskan oleh koresponden keamanan The Washington Post, Kolonel Dahan sedang memimpin sebuah rapat darurat dengan staf seniornya pada saat serangan. Pertemuan ini, yang dimulai beberapa saat setelah rudal-rudal pertama menghantam area perbatasan, bertujuan untuk menilai kerusakan dan merumuskan respons. Ironisnya, di tengah diskusi tentang bagaimana menghadapi ancaman terbesar itu justru datang dan mengakhiri segalanya. Rudal yang menghantam markas komando adalah rudal terakhir dalam gelombang serangan.
Rudal itu dirancang untuk menembus pertahanan bunker yang dianggap tidak dapat ditembus. Analisis forensik yang dilakukan oleh tim investigasi khusus IDF, dan yang hasilnya dikutip oleh CNN, menunjukkan bahwa rudal itu memiliki hulu ledak yang dimodifikasi, yang tidak meledak saat kontak dengan permukaan, melainkan memiliki jeda waktu untuk menembus lapisan beton bertulang sebelum meledak di dalam. Taktik ini memastikan bahwa energi ledakan terfokus di dalam bunker, melenyapkan setiap orang dan segala sesuatu di dalamnya. Kolonel Dahan dan seluruh stafnya, termasuk kepala operasi, kepala intelijen, dan beberapa perwira senior lainnya, tewas seketika, dilenyapkan oleh ledakan yang sangat dahsyat sehingga tubuh mereka tidak dapat dikenali. Kematian Kolonel Dahan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan personel militer senior. Dahan adalah otak di balik strategi ofensif Brigade Givati, seorang perencana taktis yang brilian dan tidak konvensional. Ia terkenal karena kemampuannya untuk membaca pergerakan musuh dan mengeksploitasi kelemahan mereka. Dialah yang merancang operasi-operasi kontroversial di Gaza, yang meskipun dikecam oleh komunitas internasional, dianggap sangat efektif oleh para komandan Israel. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang lanskap politik dan militer di wilayah tersebut, dan kematiannya menciptakan kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi. Selama bertahun-tahun, IDF telah mengandalkan kecerdasan dan keberaniannya, dan kini mereka harus menemukan cara untuk melanjutkan tanpa dirinya. Yang paling mengejutkan adalah tingkat intelijen yang harus dimiliki pihak penyerang untuk mengetahui keberadaan dan lokasi tepat Kolonel Dahan pada saat itu. Rapat darurat yang dipimpinnya tidak diumumkan secara publik, dan lokasinya adalah sebuah rahasia yang sangat dijaga. Ada spekulasi kuat, seperti yang dilaporkan oleh Financial Times, bahwa ada mata-mata atau kebocoran intelijen dari dalam militer Israel. Teori ini didukung oleh fakta bahwa serangan itu begitu tepat sasaran, seolah-olah penyerang tahu persis di mana mereka harus menembak untuk menimbulkan kerusakan maksimum. Investigasi internal di tubuh IDF kini sedang berlangsung untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pengkhianat atau celah keamanan yang serius. Kecurigaan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan di dalam militer, tetapi juga berpotensi merusak moral dan kepercayaan diri secara keseluruhan. Bagi Brigade Givati, kematian komandan mereka adalah pukulan emosional yang menghancurkan. Selama ini, Dahan adalah sosok yang dipuja oleh pasukannya. Ia dikenal karena memimpin dari depan, tidak takut untuk mengambil risiko, dan menginspirasi kesetiaan yang luar biasa. Berita kematiannya menyebar seperti api di antara para prajurit, mengguncang fondasi kepercayaan mereka. Mereka yang selamat dari serangan kini tidak hanya berduka, tetapi juga merasa bingung dan tidak berdaya. Mereka telah kehilangan kompas moral dan taktis mereka. Hilangnya seluruh rantai komando, dari Kolonel Dahan hingga staf seniornya, meninggalkan sebuah kekosongan kekuasaan yang tidak dapat diisi dalam semalam. Pukulan ini bukanlah sekadar kerugian militer, tetapi juga sebuah kekalahan psikologis yang akan menghantui Brigade Givati untuk waktu yang lama. Dunia kini menyaksikan apakah IDF dapat pulih dari pukulan telak ini dan menemukan cara untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan di tengah-tengah kekacauan. Kematian Komandan Brigade Givati, Kolonel Eitan Dahan, bukan hanya sebuah tragedi lokal bagi unitnya, tetapi juga sebuah guncangan besar yang menggetarkan seluruh struktur kepemimpinan militer Israel. Menurut analisis mendalam yang dipublikasikan oleh The New York Times dan Jerusalem Post, Kolonel Dahan dianggap sebagai salah satu dari 5 perwira muda paling menjanjikan di Angkatan Pertahanan Israel, IDF, dan kematiannya menciptakan kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi. Ia adalah arsitek dari banyak strategi kontroversial namun dianggap efektif yang digunakan oleh IDF dalam konflik-konflik terkini. Kemampuan taktisnya yang brilian, dikombinasikan dengan pemahaman mendalamnya tentang musuh, membuatnya menjadi aset yang tak ternilai. Kehilangan sosok sepertinya bukan hanya soal hilangnya satu orang, tetapi juga hilangnya akumulasi pengalaman dan wawasan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dampak langsung dari kematiannya terasa di markas besar IDF di Tel Aviv. Menurut laporan internal yang bocor kepada media, sebuah rapat darurat telah diadakan, dipimpin langsung oleh Kepala Staf IDF. Suasana di dalam rapat itu digambarkan sebagai tegang dan penuh kekhawatiran. Para jenderal tidak hanya berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa salah satu komandan terbaik mereka telah tewas, tetapi juga dengan pertanyaan yang lebih besar, bagaimana ini bisa terjadi? Kematian Dahan di dalam markas yang seharusnya aman menimbulkan keraguan yang mendalam terhadap seluruh sistem keamanan dan intelijen Israel. Pertanyaan-pertanyaan sulit diajukan. Apakah ada mata-mata?
Apakah Israel telah meremehkan kemampuan musuh? Apakah ada celah dalam doktrin pertahanan mereka yang selama ini tidak terlihat? Kepemimpinan militer Israel kini dihadapkan pada dilema yang kompleks. Di satu sisi, mereka harus menanggapi insiden ini dengan cepat dan tegas untuk memulihkan kredibilitas dan membalas dendam. Namun, di sisi lain, respons yang terburu-buru dan tidak terencana dapat memicu eskalasi konflik yang lebih besar dan berpotensi merugikan. Tekanan dari publik dan politisi untuk membalas dendam sangat besar. Namun para jenderal tahu bahwa mereka harus bertindak dengan hati-hati. Sebuah laporan dari The Atlantic menyebutkan bahwa ada perdebatan internal yang sengit antara mereka yang menganjurkan respons militer besar-besaran terhadap Lebanon dan mereka yang menganjurkan pendekatan yang lebih terukur, berfokus pada intelijen dan operasi rahasia untuk menemukan dan menghukum para pelaku. Selain itu, kematian Kolonel Dahan juga berdampak pada moral pasukan secara keseluruhan. Dahan adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan prajurit, dan berita kematiannya menyebar dengan cepat ke seluruh unit. Hal ini menciptakan rasa ketidakpastian dan ketakutan. Jika seorang komandan yang dianggap tak terkalahkan pun dapat tewas di pusat komandonya sendiri, apa yang menjamin keselamatan prajurit di medan perang? Kekhawatiran ini, seperti yang dianalisis oleh Israel Hayom, dapat mengikis kepercayaan prajurit terhadap kepemimpinan dan strategi mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja tempur. IDF kini harus bekerja keras untuk memulihkan moral dan kepercayaan diri pasukannya, sebuah tugas yang tidak akan mudah. Dampak dari peristiwa ini juga meluas ke ranah politik. Perdana Menteri Israel, yang mengumumkan kematian Dahan di depan publik dengan wajah serius, kini berada di bawah tekanan besar. Kritik dari oposisi dan media tentang kegagalan intelijen dan keamanan terus berdatangan. Mereka menuntut jawaban dan meminta pertanggungjawaban. Insiden ini, yang terjadi di tengah ketegangan politik domestik, berpotensi mengubah lanskap politik Israel secara signifikan. Keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ini akan menentukan nasib politik mereka. Dalam sejarah Israel, serangan yang menewaskan perwira tinggi seringkali memicu perubahan besar dalam doktrin pertahanan dan kebijakan luar negeri. Kematian Kolonel Eitan Dahan kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari peristiwa tersebut, memaksa seluruh kepemimpinan militer dan politik Israel untuk menghadapi kenyataan pahit dan melakukan introspeksi yang mendalam tentang strategi dan kesiapan mereka. Kematian Kolonel Eitan Dahan, Komandan Brigade Givati, membawa kembali kenangan pahit akan operasi-operasi militernya yang terkenal brutal di Gaza. Bagi warga Palestina, khususnya di jalur Gaza, Dahan bukanlah seorang prajurit atau komandan, melainkan personifikasi dari kengerian dan ketidakadilan yang mereka alami. Berita kematiannya, yang menyebar dengan cepat melalui media sosial dan jaringan komunikasi bawah tanah, disambut dengan reaksi yang sangat beragam, dari kepuasan hingga peringatan akan pembalasan yang akan datang. Menurut laporan dari Middle East Eye dan Al Jazeera, banyak keluarga di Gaza, terutama mereka yang kehilangan kerabat dalam operasi militer, merayakan kematiannya sebagai bentuk keadilan ilahi yang telah lama dinanti-nanti. Sebuah mural raksasa muncul di reruntuhan salah satu bangunan yang dibom di Gaza, menggambarkan sosok Dahan dengan sayap patah dan halo api di atas kepalanya, sebuah simbol dari kejatuhan seorang malaikat maut. Reputasi Dahan sebagai sosok yang kejam, dibangun di atas rangkaian operasi yang meninggalkan jejak kehancuran yang tak terhapuskan. Yang paling menonjol adalah operasi musim dingin berdarah pada tahun 2022, di mana Brigade Givati, di bawah komandonya, melancarkan serangan darat yang menargetkan tidak hanya militan, tetapi juga infrastruktur sipil. Laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International saat itu mendokumentasikan penggunaan bom fosfor putih dan artileri berat di area-area padat penduduk. Dahan berargumen bahwa taktik itu diperlukan untuk menghancurkan jaringan terowongan musuh, tetapi para kritikus menuduhnya melakukan kejahatan perang. Kisah-kisah tentang taktiknya, seperti penembakan tanpa peringatan dan penghancuran rumah-rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian militan, menjadi bagian dari narasi penderitaan kolektif di Gaza. Di antara warga sipil, namanya sering diucapkan dengan bisikan penuh ketakutan. Operasi lainnya yang meninggalkan luka mendalam adalah Operasi Badai Pasir, di mana pasukannya mengepung dan menghancurkan sebuah rumah sakit yang diduga digunakan sebagai markas oleh militan. Meskipun IDF bersikeras bahwa mereka hanya menargetkan teroris, laporan dari PBB dan Palang Merah Internasional menyebutkan bahwa serangan itu menyebabkan puluhan kematian warga sipil, termasuk dokter, perawat, dan pasien. Dahan membela keputusannya dengan mengatakan, dalam perang, tidak ada tempat suci.
Musuh yang menggunakan fasilitas sipil sebagai perisai manusia telah kehilangan hak untuk dilindungi. Namun, pernyataan itu hanya memperkuat citra dirinya sebagai sosok yang tanpa belas kasihan dan tidak mempedulikan nyawa warga sipil. Bagi banyak orang di Gaza, kematian Dahan adalah simbol. Itu adalah bukti bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka yang berada di atas hukum karma. Perayaan yang dilakukan oleh beberapa orang bukanlah karena mereka merayakan kematian seseorang, melainkan karena mereka merayakan berakhirnya sebuah era di mana mereka merasa tak berdaya. Namun, ada juga elemen ketakutan yang menyertai perayaan itu. Mereka tahu bahwa kematian seorang komandan militer elit Israel tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Mereka mengantisipasi sebuah respons yang jauh lebih brutal dan mematikan, sebuah siklus kekerasan yang tidak pernah berakhir. Kematian Dahan juga memiliki dampak politik yang signifikan di Gaza. Para faksi militan, termasuk Hamas dan Jihad Islam, menggunakan kematiannya sebagai propaganda, mengklaimnya sebagai kemenangan besar bagi perlawanan. Mereka mempromosikan insiden itu sebagai bukti bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menembus pertahanan Israel dan menyerang musuh di jantung mereka. Hal ini dapat meningkatkan moral para pejuang dan mendorong lebih banyak serangan di masa depan. Di sisi lain, hal ini juga dapat memicu tindakan keras yang lebih besar dari Israel, yang pada akhirnya akan merugikan warga sipil. Sebagaimana sejarah telah menunjukkan, setiap kali seorang perwira tinggi Israel tewas, responsnya selalu keras dan tidak proporsional. Dampak dari kematian Kolonel Dahan tidak hanya akan terasa di Israel, tetapi juga akan membentuk narasi dan takdir warga Gaza di hari-hari mendatang, sebuah kenyataan yang pahit dan tak terhindarkan. Tepat setelah rudal menghantam pusat komando, gelombang kejutan tidak hanya meruntuhkan bangunan fisik, tetapi juga memporak-porandakan tatanan internal Brigade Givati. Kekacauan yang terjadi pasca serangan digambarkan oleh seorang prajurit yang selamat sebagai kiamat kecil. Laporan yang disiarkan oleh Channel 12 Israel mengilustrasikan betapa parahnya situasi. Komunikasi radio dan satelit terputus total. Jaringan utama yang menghubungkan unit-unit di lapangan dengan markas pusat hancur lebur, meninggalkan para prajurit dalam kegelapan informasi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, siapa yang menyerang, atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perintah yang seharusnya mengalir dari atas kini tidak lagi ada, dan para perwira junior yang tersisa di lapangan terpaksa mengambil keputusan sendiri, seringkali tanpa informasi yang memadai, yang hanya menambah kebingungan. Koordinasi antar unit menjadi tidak mungkin. Sebuah unit pengintai yang berada di wilayah perbukitan kehilangan kontak dengan unit artileri yang seharusnya memberikan perlindungan. Akibatnya, mereka terisolasi dan rentan terhadap serangan balik. Tim medis dan penyelamat juga menghadapi tantangan besar. Tanpa sistem komando yang terpusat, mereka tidak tahu di mana korban berada atau bagaimana cara mencapai mereka dengan aman. Laporan investigasi dari Jerusalem Post mencatat bahwa banyak dari jam-jam pertama pasca serangan dihabiskan untuk mencoba memulihkan komunikasi, sebuah usaha yang sia-sia karena infrastruktur vital telah dihancurkan. Situasi ini menunjukkan sebuah kelemahan mendalam dalam strategi komunikasi militer Israel, yang terlalu bergantung pada satu titik komando sentral. Tidak hanya kekacauan logistik yang terjadi, kekacauan psikologis juga mendera. Para prajurit Givati, yang selama ini dikenal karena disiplin dan moral yang tinggi, tiba-tiba berada di bawah tekanan emosional yang luar biasa. Hilangnya komandan mereka, Kolonel Eitan Dahan, yang merupakan sosok sentral dan inspirasional, meninggalkan kekosongan yang sangat besar. Dahan adalah sosok yang selalu ada di garis depan, yang memimpin dengan teladan, dan yang kehadirannya saja dapat meningkatkan semangat juang. Kini, sosok itu lenyap, digantikan oleh ketidakpastian dan ketakutan. Laporan dari tim psikolog militer IDF, yang hasil wawancaranya bocor ke media, menunjukkan bahwa banyak prajurit mengalami gejala gangguan stres pasca trauma, PTSD, akut, bahkan hanya beberapa jam setelah insiden. Mereka merasa ditinggalkan dan tidak berdaya, sebuah perasaan yang sangat berbahaya bagi pasukan di medan perang. Tindakan spontan yang dilakukan oleh para prajurit menunjukkan seberapa besar kekacauan itu. Beberapa unit, tanpa perintah dari atas, memutuskan untuk mundur dari posisi mereka, merasa bahwa mereka terlalu rentan. Unit lain justru bergerak maju, ingin membalas dendam secara membabi buta, sebuah tindakan yang sangat berisiko dan berpotensi memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Kekacauan ini menjadi bukti bahwa strategi serangan Lebanon berhasil tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Dengan memenggal kepala komando,
mereka secara efektif melumpuhkan seluruh tubuh. Laporan dari Bloomberg mengutip seorang analis intelijen yang menyatakan bahwa serangan ini adalah masterclass dalam perang psikologis. Dalam beberapa jam, Brigade Givati, yang sebelumnya merupakan kekuatan yang solid dan terkoordinasi, menjadi sekumpulan unit yang terfragmentasi dan bingung. Para perwira senior IDF di Tel Aviv membutuhkan waktu berjam-jam untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan. Mereka harus mengirimkan tim khusus untuk secara fisik memeriksa kerusakan dan memberikan perintah baru secara langsung, sebuah proses yang memakan waktu berharga dan membuat Israel rentan. Kekacauan pasca serangan ini adalah pengingat yang brutal bahwa bahkan militer yang paling canggih pun dapat dilumpuhkan jika musuh berhasil mengeksploitasi titik-titik lemah dalam struktur komando dan psikologi pasukannya. Peristiwa ini akan menjadi studi kasus di akademi-akademi militer di seluruh dunia sebagai contoh bagaimana taktik yang cerdas dapat mengalahkan teknologi yang superior. Serangan rudal yang menghancurkan dan menewaskan Komandan Brigade Givati tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memicu krisis moral yang dalam dan meluas di kalangan prajurit. Menurut laporan eksklusif dari Yediot Ahronot, salah satu surat kabar terkemuka di Israel, atmosfer di antara para prajurit Givati pasca serangan digambarkan sebagai hampa dan penuh ketakutan. Prajurit-prajurit yang selama ini dikenal karena keberanian dan ketangguhan mereka kini merasa bingung dan rentan. Hilangnya komandan mereka, Kolonel Eitan Dahan, adalah pukulan telak yang meruntuhkan fondasi psikologis yang selama ini menopang mereka. Dahan bukanlah sekadar atasan, ia adalah mentor, figur ayah, dan simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Kehadirannya menginspirasi kepercayaan diri, dan ketidakhadirannya kini menciptakan kekosongan emosional yang tak terisi. Laporan dari tim psikolog militer IDF yang diterjunkan ke lapangan mengungkapkan gejala-gejala demoralisasi yang serius. Prajurit menunjukkan tanda-tanda kecemasan, ketidakpercayaan, dan ketidakpastian. Banyak dari mereka mempertanyakan efektivitas pelatihan dan peralatan mereka. Jika seorang komandan yang paling dihormati dan markas yang paling aman pun dapat dihancurkan begitu saja, apa yang bisa menjamin keselamatan mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan, kini menghantui setiap prajurit. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan, baik secara mental maupun fisik. Seorang prajurit yang berhasil diwawancarai oleh Kan News menceritakan, "Kami merasa seperti domba tanpa gembala. Kami tidak tahu siapa yang harus kami dengarkan. Kami tidak tahu siapa yang akan memimpin kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan jika serangan lain datang." Penurunan moral ini juga memengaruhi kemampuan tempur mereka. Unit-unit yang tidak memiliki komunikasi dan komando yang jelas menjadi kurang efektif. Keputusan-keputusan yang dulunya dibuat dengan cepat dan tepat kini dipertanyakan dan diperdebatkan. Koordinasi di antara tim-tim menjadi lambat, dan inisiatif individu menjadi langka. Para prajurit menjadi lebih berhati-hati, bahkan ragu-ragu, yang merupakan kebalikan dari doktrin agresif Brigade Givati. Analisis dari Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv menunjukkan bahwa kekacauan ini dapat dieksploitasi oleh musuh. Sebuah pasukan yang terdemoralisasi dan tidak terkoordinasi adalah target yang mudah. Pihak lawan dapat melancarkan serangan-serangan kecil untuk menguji pertahanan mereka, mengeksploitasi kelemahan dalam rantai komando, dan secara bertahap melemahkan kekuatan mereka tanpa harus terlibat dalam pertempuran skala besar. Selain itu, ketidakpastian mengenai siapa yang akan menggantikan Kolonel Dahan juga memperburuk situasi. Spekulasi mengenai pengganti beredar luas di kalangan prajurit, dan setiap nama yang disebut memiliki pro dan kontra. Beberapa prajurit khawatir bahwa pengganti Dahan mungkin tidak memiliki keberanian atau wawasan taktis yang sama, sementara yang lain takut bahwa komandan baru akan terlalu berhati-hati atau, sebaliknya, terlalu agresif dalam upaya untuk membuktikan diri. Ketidakpastian ini hanya menambah kegelisahan dan kekacauan. IDF sekarang dihadapkan pada tugas yang sulit, tidak hanya harus menunjuk komandan baru yang kompeten, tetapi juga harus meyakinkan pasukan bahwa kepemimpinan baru ini layak untuk dipercaya. Kematian Dahan adalah pengingat yang menyakitkan bahwa perang modern tidak hanya tentang senjata dan teknologi, tetapi juga tentang moral dan psikologi. Pihak lawan berhasil memberikan pukulan telak tidak hanya pada infrastruktur militer Israel, tetapi juga pada jiwa prajuritnya. Brigade Givati kini berada pada titik terlemahnya, dan pemulihan akan membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan fisik. IDF harus melakukan upaya besar untuk membangun kembali kepercayaan, memulihkan moral,
dan meyakinkan pasukannya bahwa mereka masih merupakan kekuatan yang tangguh dan tidak terkalahkan. Namun, dengan bayang-bayang kerentanan yang kini menyelimuti mereka, tugas itu akan sangat sulit. Masa depan Brigade Givati, dan mungkin seluruh strategi keamanan Israel di perbatasan utara, kini berada di persimpangan jalan yang tidak pasti. Kabar kematian Komandan Brigade Givati, Kolonel Eitan Dahan, memicu gelombang kejutan di seluruh spektrum politik dan militer Israel. Reaksi awal dari pemerintah dan militer diselimuti oleh kombinasi antara duka mendalam dan kemarahan yang membara. Perdana Menteri Israel, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, menyatakan bahwa Israel telah kehilangan salah satu perwira terbaiknya dan berjanji untuk menghukum para pelaku dengan tangan besi. Namun, di balik retorika publik yang keras, laporan internal dari kantor Perdana Menteri, yang bocor kepada Haaretz, mengungkapkan adanya perdebatan sengit di dalam kabinet keamanan. Beberapa menteri mendesak respons militer besar-besaran terhadap Lebanon, termasuk serangan udara skala besar dan mungkin bahkan serangan darat. Mereka berpendapat bahwa setiap respons yang kurang dari itu akan dianggap sebagai tanda kelemahan. Namun, faksi lain, termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala Staf IDF, menganjurkan pendekatan yang lebih hati-hati. Mereka menyadari bahwa Lebanon tidak hanya terdiri dari satu kelompok, dan serangan besar-besaran dapat memicu perang regional yang tidak diinginkan. Mereka menyarankan agar fokus respons dialihkan ke operasi intelijen rahasia untuk menemukan dan melenyapkan para perencana serangan, serta memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan. Mereka berpendapat bahwa respons yang terburu-buru dan emosional hanya akan menguntungkan musuh. Perdebatan ini mencerminkan perpecahan yang lebih dalam di dalam tubuh politik Israel, antara pendekatan agresif dan pendekatan yang lebih terukur dalam menghadapi ancaman. Di ranah militer, kekacauan pasca serangan segera diikuti oleh tindakan yang cepat dan tegas. Markas Besar IDF membentuk Komisi Investigasi Internal untuk menyelidiki kegagalan intelijen dan keamanan yang menyebabkan kematian Kolonel Dahan dan kehancuran markas Brigade Givati. Komisi ini, yang dipimpin oleh seorang jenderal senior, memiliki mandat untuk menemukan setiap celah dan setiap kegagalan yang mungkin ada. Laporan dari Times of Israel mengindikasikan bahwa fokus utama penyelidikan adalah pada kemungkinan adanya mata-mata atau informan di dalam jajaran militer. Fakta bahwa penyerang memiliki koordinat yang sangat akurat dari pusat komando, yang merupakan rahasia militer yang paling dijaga, adalah indikasi kuat adanya kebocoran internal. Investigasi ini, yang dilakukan secara rahasia, diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan dan dapat berujung pada pemecatan beberapa perwira tinggi. Selain investigasi, IDF juga segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas Brigade Givati. Seorang komandan sementara yang sangat dihormati ditunjuk untuk memimpin brigade, dengan tugas utama memulihkan moral dan membangun kembali rantai komando. Pasukan tambahan dikerahkan ke perbatasan untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh kehancuran markas, dan sistem komunikasi cadangan diaktifkan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa meskipun IDF terguncang, mereka tetap bertekad untuk menunjukkan kekuatan dan ketangguhan. Namun, banyak analis, termasuk yang dikutip oleh The Economist, berpendapat bahwa pemulihan penuh akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan fisik dan penggantian personel. Kepercayaan yang hilang dan trauma psikologis yang dialami oleh para prajurit Givati adalah luka yang jauh lebih dalam. Secara politik, insiden ini memiliki konsekuensi jangka panjang. Kritikus menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan menyerukan dilakukannya pemilu dini. Mereka berargumen bahwa kabinet saat ini tidak mampu menjamin keamanan nasional. Di sisi lain, pemerintah berusaha menggunakan insiden ini untuk memobilisasi dukungan publik dan menegaskan kembali komitmennya untuk menghancurkan musuh-musuh Israel. Peristiwa ini telah mengubah lanskap politik, menggeser fokus dari masalah domestik ke masalah keamanan. Sebuah pergeseran yang dapat menguntungkan atau merugikan Perdana Menteri. Israel kini berada di persimpangan jalan, antara memilih jalur pembalasan yang berisiko atau jalur pemulihan yang lebih hati-hati. Reaksi politik dan militer mereka dalam beberapa hari dan minggu mendatang akan menentukan arah masa depan Israel di kawasan yang semakin bergejolak. Sementara Israel bergelut dengan kekacauan internalnya, respons dari Lebanon dan pihak-pihak yang terkait dengan serangan rudal tersebut sangat terukur, dirancang untuk menimbulkan kebingungan dan mengendalikan narasi. Hingga saat ini, tidak ada satupun kelompok, baik milisi maupun entitas negara, yang secara eksplisit mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan Komandan Brigade Givati. Strategi diam ini,
seperti yang dianalisis oleh para ahli di Carnegie Endowment for International Peace, adalah taktik yang cerdas. Dengan tidak adanya klaim tanggung jawab, Israel dihadapkan pada dilema. Siapa yang harus mereka balas dendam? Apakah mereka harus menyerang seluruh Lebanon, yang berisiko memicu perang skala penuh? Ataukah mereka harus membalas terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang mungkin tidak memiliki bukti kuat keterlibatannya? Pemerintah Lebanon, dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan oleh National News Agency, hanya mengeluarkan pernyataan singkat yang menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi di perbatasan dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Pernyataan ini secara efektif melepaskan pemerintah dari tanggung jawab langsung, dan sebaliknya memosisikan mereka sebagai pihak yang ingin menjaga perdamaian. Namun, di balik layar, laporan dari sumber-sumber intelijen yang bocor kepada Asyar al-Awsat menunjukkan bahwa Perdana Menteri Lebanon mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin militer dan keamanan, membahas bagaimana cara mengendalikan situasi dan menghindari eskalasi yang tidak terkendali. Para pemimpin Lebanon menyadari bahwa respons besar-besaran dari Israel akan menghancurkan infrastruktur mereka yang sudah rapuh dan melumpuhkan ekonomi negara. Sementara itu, kelompok militan Hizbullah, yang merupakan pemain kunci di Lebanon dan memiliki sejarah panjang konflik dengan Israel, juga memilih untuk tidak berkomentar secara langsung. Juru bicara Hizbullah hanya mengeluarkan pernyataan yang samar, "Darah para martir tidak akan pernah sia-sia," yang oleh para pengamat diartikan sebagai pengakuan tidak langsung atas kesuksesan serangan, tetapi tanpa mengklaim tanggung jawab. Strategi ini memungkinkan Hizbullah untuk mengambil kredit dari keberhasilan serangan di mata pendukung mereka, sambil pada saat yang sama tidak memberikan Israel alasan yang jelas untuk membalas dendam secara langsung terhadap mereka. Analis militer, termasuk yang diwawancarai oleh Al Monitor, berpendapat bahwa taktik ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar yang dirancang oleh Iran. Iran, yang merupakan sponsor utama Hizbullah, memiliki kepentingan untuk menjaga ketegangan di perbatasan Israel, tetapi tidak menginginkan perang besar yang dapat merugikan proksi mereka. Selain Hizbullah, ada juga spekulasi mengenai keterlibatan kelompok-kelompok lain. Beberapa laporan intelijen yang beredar di media sosial mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang beroperasi di Lebanon mungkin juga terlibat. Namun, bukti-bukti yang ada sangat terbatas dan tidak dapat diverifikasi secara independen. Keberadaan begitu banyak pihak yang berpotensi menjadi pelaku hanya menambah kebingungan dan membuat Israel sulit untuk menentukan target balasan yang jelas. Kondisi ini membuat Israel berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan, di mana mereka harus membalas sebuah serangan yang tidak jelas siapa pelakunya. Respons dari negara-negara tetangga juga beragam. Mesir dan Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, segera mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri. Namun, negara-negara lain di kawasan itu, seperti Suriah dan Iran, bungkam, sebuah kebungkaman yang oleh banyak analis dianggap sebagai kebahagiaan yang disembunyikan. Laporan dari Sputnik News bahkan menyebutkan bahwa para pejabat Iran merayakan keberhasilan serangan tersebut di belakang layar, menganggapnya sebagai sebuah kemenangan moral dan psikologis yang besar. Kurangnya respons yang jelas dari Lebanon dan pihak-pihak terkait, dikombinasikan dengan kebingungan yang disengaja, telah menciptakan sebuah skenario yang sangat sulit bagi Israel. Mereka kini tidak hanya harus berurusan dengan trauma kematian seorang perwira tinggi, tetapi juga dengan permainan kucing-kucingan yang canggih yang membuat mereka terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa. Kematian Komandan Brigade Givati, Kolonel Eitan Dahan, di tangan rudal yang diluncurkan dari Lebanon telah menggores luka yang dalam hubungan kedua negara, dan masa depan tampaknya diselimuti oleh ketidakpastian yang mengkhawatirkan. Analisis dari lembaga-lembaga think tank terkemuka, seperti International Crisis Group dan Council on Foreign Relations, sepakat bahwa insiden ini menandai sebuah titik balik yang signifikan, berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih besar daripada apapun yang telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Sifat serangan yang canggih dan dampaknya yang mematikan menunjukkan bahwa aturan permainan telah berubah, dan Israel tidak lagi berurusan dengan kelompok milisi yang tidak terorganisir, melainkan dengan musuh yang memiliki kemampuan taktis dan intelijen yang sangat canggih. Prediksi pertama yang paling mungkin adalah respons militer yang terukur namun sangat kuat dari Israel. Meskipun ada perdebatan internal di antara para jenderal dan politisi, tekanan publik untuk membalas dendam sangat besar. Namun, respons ini kemungkinan besar tidak akan berupa invasi darat skala penuh. Sebaliknya, IDF akan fokus pada serangkaian serangan udara dan operasi rahasia yang ditargetkan.
Analis pertahanan yang diwawancarai oleh BBC News memperkirakan bahwa target-target utama akan mencakup markas-markas Hizbullah, gudang-gudang senjata, dan fasilitas-fasilitas komunikasi di Lebanon. Tujuan dari serangan-serangan ini adalah untuk menimbulkan kerugian yang signifikan pada musuh, memulihkan kredibilitas IDF, dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa serangan seperti itu tidak akan ditoleransi. Namun, prediksi kedua adalah kemungkinan perang skala penuh. Jika Israel melancarkan serangan udara yang menyebabkan kerugian sipil yang besar di Lebanon, Hizbullah kemungkinan besar akan membalas dengan meluncurkan rudal-rudal mereka sendiri ke kota-kota besar di Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Skenario ini, yang telah lama menjadi ketakutan terbesar bagi Israel, akan memicu eskalasi yang tidak terkendali. Laporan dari Jerusalem Center for Public Affairs menyebutkan bahwa Hizbullah memiliki gudang rudal yang sangat besar dan canggih, yang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Israel. Jika rudal-rudal ini dilepaskan, konsekuensinya akan sangat merusak, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam skenario ini, Israel mungkin merasa terpaksa untuk meluncurkan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk melumpuhkan kemampuan rudal Hizbullah, sebuah tindakan yang akan memicu perang yang panjang dan berdarah. Selain itu, insiden ini juga akan memperkuat peran Iran di kawasan tersebut. Iran, sebagai sponsor utama Hizbullah, akan menggunakan insiden ini sebagai bukti bahwa strategi mereka untuk menggunakan proksi di seluruh Timur Tengah telah berhasil. Laporan dari The Times of Israel mengutip seorang pejabat intelijen yang mengatakan bahwa Iran akan terus memasok Hizbullah dengan teknologi rudal yang lebih canggih, termasuk rudal yang dilengkapi dengan kemampuan manuver dan hulu ledak yang lebih kuat. Iran melihat Lebanon sebagai garis depan dalam perang bayangan mereka melawan Israel, dan insiden ini akan meyakinkan mereka untuk terus mendukung Hizbullah. Hal ini akan memperdalam perpecahan di kawasan dan membuat masa depan perdamaian menjadi semakin suram. Dari sisi Lebanon, mereka akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Pemerintah Lebanon, yang sudah rapuh secara politik dan terbebani oleh krisis ekonomi, akan kesulitan untuk mengendalikan Hizbullah. Mereka berada di antara batu dan tembok yang keras. Di satu sisi, mereka harus mencoba untuk mengendalikan Hizbullah untuk menghindari kehancuran, tetapi di sisi lain, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Kematian Kolonel Dahan akan menjadi pengingat yang menyakitkan bagi warga Lebanon bahwa negara mereka telah menjadi arena pertempuran bagi dua kekuatan yang lebih besar, dan bahwa mereka adalah korban yang tak terhindarkan dalam konflik ini. Secara keseluruhan, prediksi masa depan hubungan Israel-Lebanon tampaknya sangat pesimistis. Jembatan yang menghubungkan kedua negara kini telah hancur, dan kedua belah pihak sedang bersiap-siap untuk eskalasi. Kematian Dahan telah mengubah lanskap, menghapus garis-garis merah yang sebelumnya dihormati, dan membuka pintu bagi sebuah era baru dalam konflik yang lebih brutal dan tidak dapat diprediksi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah akan ada perang, tetapi, kapan perang itu akan dimulai dan seberapa parah kehancuran yang akan ditimbulkannya. Dunia kini menahan napas, menyaksikan drama tragis yang sedang berlangsung di perbatasan.